Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat dan para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat Islam. Kita diberikan hidayah, petunjuk di atas agama yang hak, agama yang benar, agama yang sah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian juga atas nikmat iman, kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan, keyakinan kepada Allah, bahwasanya Allah dialah Rabb kita, ya, dialah zat yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita dan seluruh makhluk. Maka ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga yang tatkala besar nikmat ya sunnah, ya kita bisa mengenal dan bahkan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya petunjuk beliau yang beliau ajarkan, ya yang beliau jelaskan ya di dalam hadis-hadisnya. Maka ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga nikmat sehat dan juga nikmat waktu, yang mana kata Nabi SAW, nikmat sehat dan nikmat waktu, dua nikmat yang paling banyak disia-siakan, dilalaikan oleh manusia. Ya, maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ya menggunakan dua nikmat yang berharga ini, nikmat sehat yang Allah berikan pada fisik kita, pada badan kita. Kemudian juga nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa manfaatkan kedua-duanya ya untuk kita melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita dalam kita menuntut ilmu agama, diberikan kemudahan dalam kita memahami ilmu agama ini, karena ya orang yang paham agama diberikan pemahaman terhadap agama Islam ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita ketika Allah berikan pemahaman terhadap agama kita ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda dalam salah satu hadisnya,
man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan ilmu agama kepadanya. Mudah-mudahan ya dengan kita ya menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, ya Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap agama kita ini. Kemudian setelah itu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan, ya. Kemudian setelah itu kita ajarkan dan kita dakwakan ya kepada ya orang-orang yang terdekat dengan kita, ya keluarga kita, ya suami, ya dan anak-anak, ya dan keluarga kita, ya karib kerabat, ya. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya bisa ya menjadikan kita ya sebagai ya orang-orang ya yang dengannya ya bisa orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah. Karena kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, ya la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya petunjuk kepada seseorang melalui perantara dirimu. Ya kalau ada orang yang dapat hidayah, ya dia yang tadinya dalam kemaksiatan, ya yang tadinya ya dalam dosa dan maksiat, ya kemudian kita berikan arahan, kita berikan nasihat, alhamdulillah dengan nasihat itu dia berubah, ya dia ya menjadi lebih baik. Maka kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Ketika dia menjadi lebih baik, mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya hal itu lebih baik ya daripada merah. Ya, lebih baik daripada onta merah. Onta merah di zaman Nabi adalah ya harta yang paling istimewa. Ya harta yang paling mahal. Ya di kalangan bangsa Arab pada saat itu yaitu onta merah. Ya, tapi kalau ada orang yang dapat hidayah melalui perantara kita, maka ini lebih baik daripada mendapatkan onta merah tersebut, ya. Kalau sekarang mungkin ya harta yang paling mahal kalau sekarang mungkin supercar, ya. Mobil-mobil yang mahal-mahal itu, ya. Itu mungkin itu lebih baik bagi kita daripada mendapatkan mobil-mobil mewah tersebut. Masih lebih baik, lebih besar pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia dengan sunnah dan petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku Prinsip Dasar Islam yang dikarang oleh guru kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, dan kita masih di prinsip yang ke-8, ya, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan agama Islam beserta keindahannya. Nah, kita sekarang masuk ke ya pembahasan yang ketiga, yaitu keindahan Islam berupa larangan-larangan. Ya, dari sisi larangannya. Ya, ini menunjukkan akan keindahan agama Islam. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas keindahan agama Islam ya dilihat dari sisi perintah-perintahnya. Maka pada kesempatan ini ya kita akan melihat bagaimana keindahan agama kita ini ya ditinjau dari ya larangan-larangannya. Nah, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh penulis di sini, di antara keindahan Islam adalah larangan-larangan yang memperingatkan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam keburukan.
dan ancaman keras atas akibat buruk dari perbuatan tercela itu. Nah, jadi di antara keindahan Islam itu larangan-larangan yang larangan ini memperingatkan seorang muslim maupun muslimah ya supaya mereka itu tidak terjerumus ke dalam keburukan. Ya, kenapa ada larangan? Supaya mereka tidak ya terjerumus ya ke dalam keburukan atau perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman keras atas akibat buruk. Ya. Nah, biasa Allah Subhanahu wa taala juga ya memberikan ya ancaman. Ya, memberikan ancaman keras. Ya, serta dampaknya. Ya, akibat ya kalau dia melanggar ya peraturan Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya dari ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa larangan-larangan ya di dalam agama Islam ini. Yang pertama, ya tentunya ini yang paling besar, ya larangan yang paling besar dalam agama kita, yaitu Islam melarang syirik. Ya, Islam melarang dari kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Ya, dengan sesuatu apa saja. Ya, baik itu ya benda mati, ya patung, batu, ya, kemudian pohon, gunung, lautan, ya bulan, matahari dan yang lain-lainnya. Atau mereka sekutukan dengan manusia. Ya, atau mereka sekutukan dengan manusia. Ya, dengan raja kah? Ya, disekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sujud kepada raja itu. Ya, atau kepada ya pemimpin-pemimpin mereka. Ya, ini semua tidak dibenarkan. Atau ya kepada para nabi. Ya, disekutukan dengan para nabi ataupun para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga apa? Termasuk kesyirikan juga. Ya, atau juga ya menyekutukan Allah dengan para malaikatnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada Allah, di samping itu mereka juga beribadah kepada malaikat. Ini semua adalah kesyirikan. Ya, menduakan Allah, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa ya syirik ini termasuk ya dosa yang paling besar? Karena alasannya syirik dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dosa mempersekutukannya. Ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah hanya mengampuni ya dosa-dosa selainnya, selain daripada kesyirikan, tapi apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dosa yang lain masih ada kemungkinan ya untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemungkinan untuk dimaafkan, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, siapa yang Allah ridhoi. Ya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, dia telah melakukan ya dosa yang sangat besar. Nah, ini ya keindahan Islam yang pertama ya, itu melarang ya berbuat berbuat syirik. Ya, berbuat syirik. yang lawannya yaitu tauhid. Ya, menyembah hanya kepada Allah. Ini adalah hak Allah yang paling besar. Ya, menyembah hanya kepada Allah ini merupakan hak Allah yang
yang paling besar, ya, dari semua hak-hak yang ada, ya, atau perintah-perintah yang ada. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua, ya, yang disebutkan di sini, Islam melarang kekafiran, ya, kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti keinginan hawa nafsu. Islam melarang kekafiran, ya, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti keinginan hawa nafsu. Ya, di sini tadi bawakan dalilnya. Ya, dalilnya ada di surah Al-Hujurat. Biasanya Allah melarang, membenci, ya, kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Hujurat ayat 7 Allah berkata, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ya. "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Kemudian setelah itu Allah berkata, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Ya, dan Allah itu apa? Membenci, ya, tidak menyukai al-kufur, kekufuran, ya, wal fusuq, dan kefasikan, wal isyan, ya, dan apa? Kedurhakaan, ya. Ulaika humur rasyidun, ya, ulaika humur rasyidun. Nah, Allah enggak senang, ya, dengan kekafiran. Kafir artinya ingkar. Kafir, kafaro itu artinya mengingkari. Dia ingkar kepada Allah, ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kefasikan, fasik itu artinya suka berbuat maksiat. Itu fasik. Orang yang suka berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Ya, ini dikatakan fasik. Ya. Adapun durhaka, ya, pembangkangan, ya, dia apa? Membangkang, tidak mau taat, ya, tadi durhaka, tidak mau taat, nurut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menuruti keinginan hawa nafsu, ya, dan apa? Dia apa? Mengikuti, ya, keinginan hawa nafsunya, ya, kemana, ya, hawa nafsunya, maka dia berusaha untuk apa? Dia turuti dan dia lakukan. Nah, ini tercela, ya. Ini semuanya tercela, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara larangan dalam Islam, Islam melarang bid'ah, ya, mengada-ngadakan sesuatu ibadah yang baru dalam agama. Ya, Islam melarang, ya, bid'ah, mengada-ngadakan sesuatu ibadah yang baru dalam agama. Ya, ya, sebagaimana yang pernah ada penjelasannya, ya, berkaitan dengan masalah ini. Ya, berkaitan dengan, ya, beriman kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, diantaranya, ya, bentuk keimanan kita kepada beliau, ya, tidak boleh kita beribadah, ya, kecuali dengan cara yang beliau, ya, contohkan. Ya, tidak boleh kita buat cara-cara baru, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah yang ada ini sudah cukup, ya, sudah banyak, ya. Kenapa kita tambah-tambah dengan, ya, ibadah-ibadah baru yang kita buat-buat sendiri, ya. Maka, ya, ini justru akan apa? Hanya akan membuat kita lelah dan letih saja, ya, ketika kita melakukan amalan yang tidak ada dasarnya, yang kita hanya lelah dan letih ketika mengerjakannya. Tapi apa? Kita tidak dapat pahala, ganjaran, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, larangan di antara larangan dalam agama Islam, Islam melarang riba. Ya, Islam melarang riba dan makan harta riba. Ya, Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang makan riba, wakilnya, ya, saksi dan penulisnya. Ya.
Jadi ini riba termasuk ya dosa besar ya, yang kita hendaknya ya berhati-hati dan meninggalkan ya riba ini, ya meninggalkan riba ya, karena riba kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah itu menghalalkan jual beli ya, dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat lain disebutkan bahwasanya ya riba ini akan apa? Menghanguskan harta. Ya, menghanguskan harta. Ya, menghanguskan harta, ya. Tidak membuat harta itu berkah. Ya, yang akan menjadikan harta kita itu tidak berkah ya, dengan sebab kita makan harta riba. Dan dalam hadis disebutkan Allah melaknat ya orang-orang yang makan riba. Ya, juga wakilnya yang menjadi perantaranya dia mendapatkan harta riba ini juga dilaknat. Begitu juga dengan saksinya yang menjadi saksi ya transaksi riba itu, dan penulisnya yang menulisnya. Ya, ini semua mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah ya melarang keras ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya fa'dzanu biharbim minallah, umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat riba ya, yang melakukan riba. Maka ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala ya, hendaknya kita ya meninggalkan ya riba ini ya. Kemudian yang kelima, dari larangan-larangan Islam melarang sifat takabur ya, sombong ya. Takabur artinya sombong, dengki, hasad, ujub, bangga diri, kemudian hasad, iri ya, mencela, memaki orang lain, dan mengganggu tetangga ya, mengganggu tetangga. Nah, ini dilarang semuanya. Nah, jadi melarang dari sifat sombong. Bahkan Nabi SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan tidak akan masuk surga ya orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ya, meskipun ya seberat biji sawi, ya tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian banyak juga ya ayat-ayat yang menjelaskan tidak bolehnya sombong. Begitu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tentang kisahnya Qarun ya, yang dia bangga dengan sombong dengan hartanya ya. Dia harta yang dia dapatkan itu karena usahanya ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena kesombongannya dia menolak bahwasanya harta ini datangnya dari Allah, akan tapi harta ini datang karena kemampuannya, kepintarannya gitu dalam ya mencari harta. Ini semua adalah bentuk kesombongan ya, sehingga lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sombong ya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditenggelamkan Qarun ya beserta harta-hartanya ke dalam tanah, dibenamkan ya di dalam tanah ya. Begitu juga dengan Firaun ya, lihat bagaimana kesombongan Firaun ya, sampai-sampai ya dia mengaku dia itu sebagai Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, Tuhan kalian yang tinggi, paling tinggi ya. Ini kesombongan ya Firaun ya. Maka lihat bagaimana kesudahan orang yang sombong, Allah binasakan ya dalam laut, di Laut Merah ya. Allah binasakan dia beserta pasukannya ya. Begitu juga dengan Islam melarang dengki, hasad ya, iri kepada orang lain ya. Di dalam surah An-Nisa ya, Allah melarang ayat 32, Allah melarang kita dari hasad. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 32? Wala tatamannau
ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Kata Allah, jangan ya kalian itu tatamannau ma faddalallah, ya merasa iri dengan ya pemberian atau nikmat yang Allah berikan kepada ya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Karena Allah terkadang melebihkan ya rizki atau nikmatnya kepada sebagian manusia atas manusia yang lainnya. Ya ada yang banyak dikasih rizki sama Allah, ada juga yang sedikit. Ya, tentunya semua itu ya berjalan dengan hikmahnya dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, lirrijali nasibum mimmaktasabu. Ya, dan bagi laki-laki itu bagian. Dia sudah ada bagiannya dari apa-apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasab. Begitu juga dengan perempuan, dia sudah memiliki bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya, was'alullaha min fadli. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah ya dari karunia-Nya. Jadi minta, bukan kita iri. Ya, bukan kita dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya nikmat yang seperti yang diberikan kepada saudara saya. Ya, minta kepada Allah. Ya, bukan malah kita iri. Ya, iri itu artinya kita tidak senang dengan nikmat yang ada pada orang lain dan kita ingin nikmat itu hilang darinya. Ini namanya iri. Ya, ini namanya iri. Was'alullaha min fadli, mintalah ya kepada Allah karunia-Nya. Ya, innallaha kana bikulli syai'in alima, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga dengan ujub, ya bangga diri, ini juga terlarang ya. Berbangga diri. Ya, berbangga dengan rupanya, ya dengan fisiknya, ya dengan ketampanannya, dengan kecantikannya. Atau ada yang berbangga dengan hartanya, ya, dengan hartanya atau fasilitasnya yang dia miliki. Ada juga yang berbangga dengan jabatannya, ya, berbangga dengan ya jabatannya, kedudukannya. Ada juga yang lain berbangga dengan nasabnya. Ya, saya keturunan Nabi misalnya, ya. Saya Habib, ya, saya keturunan Nabi. Ya, kamu ya keturunan siapa? Nah, ini nggak boleh ya merendahkan orang. Ya, nggak boleh kita bangga. Ya, lihat Nabi SAW. Ya, ketika dia berkata tentang Fatimah, kata Nabi SAW kepada Fatimah, ya, saya tidak bisa ya beramallah. Ya, saya tidak bisa menyelamatkan kamu ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, suruh beramal. Ini Fatimah anaknya Nabi SAW. Suruh beramal. Ya, karena saya nggak bisa ya menyelamatkan kamu ya nanti di hadapan Allah SWT, nggak bisa saya bela kamu. Ya, kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, bahkan kalau seandainya kamu mencuri, dia mencuri, ini Fatimah ini mencuri, saya akan potong tangannya. Ya, jadi ini menunjukkan ya tidak boleh kita berbangga dengan nasab. Ya, bagaimana didikan Nabi SAW ya kepada ya anak-anaknya, ya pada putri-putrinya. Nah, kemudian mencela, memaki orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, memaki, mencela orang lain. Ya, sebenarnya dalam surat Al-Hujurat juga nanti akan disebutkan di sini. Ya, di poin yang ke-8 di situ ada ayatnya yang berkaitan dengan larangan mencaci maki, ya saling mencela atau memanggil dengan panggilan yang jelek, yang buruk. Kemudian juga mengganggu tetangga. Kita dilarang mengganggu tetangga kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, kata Nabi SAW, tidak beriman kepada Allah yang tetangganya itu terganggu, ya tersakiti dengan dengan lisan
lisannya. Ya, dengan apa? Lisannya, dengan ucapannya. Ini kata Nabi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini tidak beriman kata Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Makanya banyak sekali hadis ya yang menganjurkan agar kita berbuat baik kepada tetangga dan tidak ya mengganggu tetangga ya. Kemudian yang keenam, larangan yang keenam, Islam melarang perbuatan menggunjing, ghibah ya, yaitu membicarakan keburukan orang lain, ya aib orang, dan mengadu domba. Yang kedua, melarang mengadu domba, namimah, yaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Ya, dua hal ini ya hendaknya kita tinggalkan juga ya. Ya, ghibah, membicarakan aib-aib orang lain, ya keburukan-keburukan orang lain, ya dosa-dosa orang, ini hendaknya kita tinggalkan ya. Sebenarnya nanti dalilnya ya di poin yang ke-8 itu ada dalilnya yang disebutkan. Dan juga namimah, ya kita dilarang juga untuk mengadu domba. Ya, mengadu domba, mengadakan provokasi. Ya, sehingga ya menimbulkan akhirnya kerusakan, pertengkaran dan juga permusuhan. Nah, kemudian yang ketujuh, larangan yang ketujuh, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang lain, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain. Nah, ini juga dilarang dalam Islam. Ya, bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i, termasuk ya tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ya ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ini tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Ini tanda baiknya Islam seseorang. Sebaliknya, kalau orang sering melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang mengatakan perkataan yang tidak ada manfaatnya, ini berarti tanda Islamnya belum baik ya. Islamnya belum baik ini Islamnya. Kemudian juga kita dilarang menyebarluaskan rahasia orang lain. Ya, tidak boleh ya menyebarkan rahasia, yaitu rahasia dirahasiakan kemudian kita sebarkan ke manusia. Ini juga tidak benar ya. Kemudian memperolok dan menganggap remeh orang lain. Ini juga tidak boleh. Kita merendahkan orang. Ya, tidak boleh kita merendahkan orang lain, menganggap kita lebih baik misalnya dari orang lain. Ini tidak dibenarkan juga. Ya, hendaknya kita ya dalam Islam kita dianjurkan untuk tawadu. Ya, kita dianjurkan untuk tawadu, rendah hati. Ya, rendah hati. Dan kata Nabi SAW, siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu. Man tawadu'a lillah rafa'ahu. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, orang yang tawadu, ya dia rendah hati, ya dia memiliki ya kemampuan, ya memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi dia tidak tampakkan itu karena ketawaduan dia. Ya, maka orang-orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia menyombongkan diri dengan ilmunya atau dengan hartanya. Meskipun dia orang kaya misalnya, tapi dia tidak sombong ya. Tidak pamer dengan hartanya dan seterusnya. Atau dia orang memiliki kedudukan tinggi. Ya, tapi dia tetap tawadu. Lihat Nabi SAW. Ya, meskipun beliau adalah pemimpin, ya pemimpinnya ya umat Islam, tapi beliau senantiasa tawadu. Ya, senantiasa tawadu. Ya, beliau sesekali ya bermain dengan anak kecil,
Ya, bermain dengan anak kecil, menghibur anak kecil. Ya, ini menunjukkan apa? Ketawaduan. Ya, seorang pemimpin ini bermain dengan anak kecil. Ya, berbicara dengan anak kecil, menghibur anak kecil. Begitu juga Nabi beberapa kali membonceng sahabatnya di belakangnya. Ya, bayangkan ya, Nabi ya bonceng sahabatnya di belakangnya. Ini Nabi. Ya, pemimpinnya, presidennya. Ya, bonceng apa rakyatnya ya. Rakyatnya di belakangnya. Ya, ini menunjukkan apa? Ketawaduan. Ya, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau tidak mau, dan beliau juga tidak mau dipuji dengan pujian yang berlebih-lebihan. Ya, meskipun pujian itu layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nggak suka. Ya, ini menunjukkan juga apa? Ketawaduan ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik, lebih tinggi dari orang lain, kemudian kita rendahkan dan kita remehkan orang. Ya, ini juga dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian yang kedelapan, Islam melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, dan ungkapan-ungkapan buruk serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, dalilnya ya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 10 sampai ayat 12, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Allah ya jadikan mereka bersaudara karena keimanan yang ada dalam hati mereka itu. Meskipun mereka berbeda ya sukunya, ya berbeda tempat tinggalnya, berbeda bahasanya dan yang lainnya, ya dengan keimanan yang menancap di hatinya, ya maka semuanya menjadi bersaudara. Ya. Bahkan persaudaraan karena keimanan, ya ini lebih tinggi, ya lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Ya persaudaraan karena nasab. Ya persaudaraan hanya karena nasab masih lebih tinggi kedudukan ya persaudaraan karena sebab keimanan. Maka kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Ya kalau ada ya dua saudara kita yang bertengkar, berselisih, kalau kita bisa damaikan, kita memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya, maka kita damaikan. Atau kalau kita tidak mampu, ya kita cari orang. Ya siapa yang bisa mendamaikannya? Ya karena ini adalah termasuk kebaikan. Ya ketika kita mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin ya asa ayyakunu khairam minhum. Ya, wahai orang beriman, jangan ya sebagian kaum itu mengolok, satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Ya, kenapa kita tidak boleh mencela mereka, mengolok-olok mereka? Ya karena bisa jadi asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Begitu juga dengan perempuan. Jangan dia saling mengolok-olok ya satu dengan yang lainnya. Ya asa an yakunna khairam minhun. Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu ternyata mereka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah ya kalian itu saling mencela. Ya, saling mencela satu sama lain. Ya dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga kalian ya memanggil ya dengan gelar-gelar yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang buruk ya. Ya dipanggil temannya dengan panggilan yang jelek. Ya padahal dia sudah punya nama yang bagus ya, tapi dipanggilnya pakai nama-nama yang
aneh-aneh ya, yang jelek-jelek ya. Padahal sudah punya nama yang bagus. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita panggil orang dengan panggilan-panggilan yang jelek. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kata Allah, sesungguhnya ya berbuat fasik, ya berbuat buruk itu, berbuat kefasikan dosa sesudah beriman, ya. Bi'salismul fusuk. Ya, ini adalah apa? Ini termasuk apa? Keburukan. Ya, termasuk apa? Keburukan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik, ya sesudah beriman. Ya, barang siapa yang tidak bertaubat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ayat yang ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ini juga kita dilarang. Wahai orang beriman, janganlah, jauhilah oleh kalian itu apa? Banyak prasangka. Ya, banyak prasangka. Ya, praduga ya. Oh, kayaknya bulan ini begini dia orangnya. Ah, ini nggak boleh. Ya, menduga-duga. Ya, mengira-ngira. Ya, nggak boleh, dilarang. Ya, kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya ya sebagian prasangka itu dosa. Ya, akan apa? Ya, membawa kepada dosa ini. Karena bisa jadi ternyata prasangkanya nggak benar, nggak tepat. Berarti dia fitnah jadinya. Ya, fitnah orang jadinya. Ya, berarti dosa. Karena sebagian prasangka itu akan apa? Adalah dosa. Ya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian apa? Tajassus, jadi jasus. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Ya, jadi jasus ya. Cari-cari aib orang. Ya, cari-cari dosa orang. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian yang berikutnya, dan jangan sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lainnya. Ya, dilarang kita gibah. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang ya memakan daging saudaranya maitan yang sudah mati? Ya. Suka apa tidak? Senang apa tidak kalian? Kata Allah, makan daging saudaranya yang sudah mati, sudah jadi bangkai. Jadi ibaratnya ya orang yang gibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia makan bangkai saudaranya. Apakah kalian senang? Ya. Fakarihtumu, kata Allah, maka pasti kalian akan merasa jijik. Ya, merasa jijik ya makan bangkai. Ya, maka bertakwalah, wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya, kalau kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka segera kembali kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang kepada hamba-hambanya ya. 6. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, larangan dalam agama kita, agama Islam. Islam melarang kita banyak berdebat, bertengkar, ya, percandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Ya, jadi kita dilarang berdebat. Apa banyak berdebat ya? Ya banyak. Kalau sesekali ya berdebat tidak masalah. Ya selama kita menginginkan ya kebaikan ya. Kita berdebat dan tentunya kita memiliki ilmu. Ya kalau dia berdebat ya harus punya ilmu. Bukan dengan juga hawa nafsu dia berdebat. Ya maka kita lihat ya para ulama kita, ya kalau kita baca kisah biografinya, ada yang berdebat dengan misalnya ahlul ahwa, ya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Juga berdebat dengan misalnya ateis, orang-orang yang tidak punya agama, ya seperti yang terjadi pada Imam Abu Hanifah yang terkenal. Ya beliau pernah berdebat dengan
ya orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ya, di antara kisahnya kata dia, ya kata Abu Hanifah kepada ateis ini, wahai, gimana menurutmu, kata Abu Hanifah, kalau ada kapal, maka dia nggak percaya Tuhan. Ya, gimana menurutmu kalau ada kapal besar, kemudian kapal ini dia menaikkan barangnya, kemudian diatur barangnya, ya, dengan sendirinya, ya, tanpa ada yang ya mengaturnya. Jadi kapal itu yang angkat sendiri barangnya, atur sendiri barangnya, ya. Kemudian begitu juga dia berlabuh, ya, berlabuh di lautan, ya, di tengah badai. Itu apa? Dia sendiri. Dia berjalan di lautan itu dengan sendirinya tanpa ada nahkoda yang mengaturnya, yang mengendarinya, ya. Maka apa kata ateis ini? Ya nggak mungkin lah, mana mungkin bisa kapal itu berjalan sendiri, menaikkan barang sendiri, kemudian nanti ketika nyampe pelabuhan ya dikeluarkan barangnya sendiri. Ya tidak mungkin, ya pasti ada nahkodanya, kata dia. Maka kata Abu Hanifah, wahai ya fulan, ya kamu kapal saja ini yang kecil, ya kamu membantah, ya kalau pasti ada yang mengaturnya, ya ada yang mengendalikannya. Ini kapal kecil, lalu bagaimana dengan alam semesta yang besar ini, yang teratur ini, semuanya berjalan dengan teratur, bulannya, mataharinya, dan yang lain-lainnya tidak saling bertabrakan. Apa mungkin tidak ada yang mengaturnya? Kata Abu Hanifah. Maka ateis ini terdiam dan gak bisa jawab. Ya, dan pada akhirnya dia masuk Islam. Dia yakin ya bahwasanya ya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Tuhan yang mengatur semua alam semesta yang sangat besar ini. Itu misalnya debat. Ya, itu debat yang dibolehkan, debat dengan ilmu. Ya, dan kita menginginkan kebaikan, ya. Kata Nabi SAW berkaitan dengan debat ini, ya, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan, ya, sementara ia berada di atas kebatilan. Ya, dia berdebat dan dia memang salah. Ya. Dan dia tinggalkan debat itu. Dia berada di atas kesalahan, dia tinggalkan. Maka ya Allah akan bangunkan rumah ya baginya di pinggiran surga. Dibangunkan rumah. Ya, bagi yang meninggalkan perdebatan yang mana dia memang salah. Ya, dia tidak mau berdebat, ya, karena memang dia salah. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia benar, dan dia di atas kebenaran, benar dia, tapi dia nggak mau berdebat, ya, nggak mau berdebat, ya, maka apa? Maka kata Nabi SAW, banallahu baitan fi a'lal jannah. Maka Allah akan bangunkan dia rumah di atas surga, ya, di surga yang atas, ya, di surga yang bagian atas. Di surga itu ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas, ya. Maka orang yang tidak berdebat, ya, dan dia di atas kebenaran, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surga bagian atasnya. Luar biasa. Ya, keutamaan bagi yang tidak mau berdebat, ya, dan dia di atas kebenaran. Yang ke-10, Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, ingkar janji, dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian. Jadi ini melarang ya pengkhianatan, ya, atau berbuat makar, membuat makar, ya. Kemudian juga ingkar janji, ya, karena ini semua adalah sifatnya orang-orang munafik. Ketika dia berkhianat, kemudian dia ingkar janji, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia berikan amanah, dia berkhianat.
Ya, apabila dia berbicara dia berdusta. Ini tanda orang-orang munafik ya. Begitu juga kita dilarang fitnah ya, memfitnah. Ya, memfitnah orang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu ya itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, lebih parah itu. Yang memfitnah orang daripada pembunuhan. Ya, kita menyakiti orang lebih rusak ya daripada membunuhnya. Ya, kalau membunuhnya selesai ya. Kalau difitnah ini sakitnya lebih banyak ya. Sakit atau penderitaan yang didapatkan lebih banyak. Tapi kalau dibunuh selesai. Ya, makanya kalau bilang wal fitnatu asyaddu minal qatl, masih lebih buruk. Ya, lebih parah daripada pembunuhan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-11, Islam melarang seorang anak durhaka kepada dua orang tua. Ya, dan memutus hubungan silaturahim dengan sanak kerabat famili terdekat. Ini juga dilarang. Seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dan atau memutus hubungan silaturahim ya dengan saudaranya, ya, kakak, ya tidak mau berhubungan lagi dengan adik, ya tidak mau komunikasi lagi dengan pamannya, dengan bibinya, ya dan seterusnya. Ini kita dilarang dalam agama Islam ya. Kemudian yang ke-12, Islam melarang berburuk sangka, memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sudah dibahas tadi ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Kemudian yang ke-13, Islam melarang membuat tato. Ya, membuat tato. Ya, mengerik bulu wajah. Ya, mencukur alis. Ya, menyambung rambut, sanggul, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat ya. Nah, jadi dilarang ya, khususnya ini kepada para perempuan ya. Ya, dilarang mengerik bulu wajah, kemudian mencukur alisnya atau menyambung rambut ya, sanggul, atau memakai pakaian yang tidak menutup aurat ya. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan hal ini. Apa kata Nabi SAW? La'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allah melaknat. Ya, melaknat. Laknat itu maksudnya menjauhkan dia dari rahmat Allah. Itu arti laknat. Jadi jauhkan dari rahmat Allah. Ya. Nah, siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah? Itu wanita yang bertato. Kemudian yang kedua, wanita yang meminta ditato. Ya. Yang bertato atau yang meminta agar ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur bulu alis matanya, dan wanita yang mengikir giginya ya agar tanpa cantik, ya dikikir giginya ya agar terlihat cantik. Kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Mereka itu ini termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus diperhatikan ya. Ketentuan syariat seperti apa, boleh apa tidak? Ya, jangan hanya ya ingin cantik ya. Ya, tapi tidak memperhatikan ya ketentuan syariat ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan ya. Maka kaum perempuan harus tahu ya berkaitan dengan hal ini ya. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut ya dan meminta disambung rambutnya, dilaknat juga ya perempuan yang menyambung rambut atau minta disambung rambutnya ya.
Rasulullah SAW mengancam dengan masuk neraka bagi wanita yang tidak berbusana muslimah. Ya, Nabi ancam, ya, perempuan-perempuan yang tidak, ya, memakai hijab, berbusana muslimah, ya, yang menutup aurat, ya, diancam dengan neraka, masuk neraka. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Ya, di zaman Nabi belum pernah melihat, ya, dua golongan penduduk neraka ini. Yaitu kata Nabi, kaum yang memegang cemeti, ya, seperti ekor sapi, ya, untuk mencambuk manusia. Ini yang pertama. Jadi mereka yang suka menyiksa manusia ini. Ya, kaum yang suka menyiksa manusia, dan ini banyak, ya, terjadi sekarang. Ya, yang suka mencambuk manusia. Ya, bahkan tidak hanya mencambuk, ya, zaman sekarang, ya. Bahkan ditembak, ya. Ini mengerikan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW, ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, karena mereka memakai pakaian yang yang tipis, ya, yang transparan, atau pakaian yang yang ketat, ya, sehingga, ya, mereka seperti telanjang, tidak berpakaian. Ia berjalan berlenggak-lenggok, ya, dan kepalanya dicondongkan, ya, seperti punuk onta yang condong. Di rambutnya itu, kepalanya, ya, dia pakai apa di kepalanya gitu, ya, maka seperti punuk onta, ya, seperti punuk onta. Dan ini banyak kita lihat, ya, perempuan-perempuan yang seperti ini zaman sekarang. Ya, di zaman Nabi belum ada, ya, perempuan yang seperti ini. Mereka tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, dan tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak bisa, tidak dapat, ya, apalagi masuk. Padahal kata Nabi, aroma surga itu dapat tercium sejauh perjalanan begini dan begini, ya. Saking harumnya surga, yaitu aromanya sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, ya, dari jarak yang sangat jauh. Tapi kalau mereka yang, ya, perilakunya seperti dalam hadis ini, sifatnya dalam hadis ini, maka mereka tidak akan masuk ke dalam surga, ya, dan tidak juga, ya, bisa mencium aroma surga. Para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini penulis membawakan syarat jilbab wanita muslimah. Ya, beliau menjelaskan di sini, ya, syarat atau ketentuan jilbab, ya, wanita muslimah itu seperti apa yang sempurna. Yang pertama, ya, jilbab yaitu yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan, ya, kecuali dua ini, karena perempuan itu semuanya aurat kecuali dua saja, itu wajah dan telapak tangannya, ya, dan telapak tangannya ini yang bukan aurat dan boleh ditampakkan, ya, boleh tampakkan. Kemudian yang kedua, ya, jilbab wanita muslimah yaitu kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, ya, kainnya tebal, ya, tidak tipis atau transparan. Kemudian yang ketiga, harus longgar dan tidak ketat, ya, harus longgar dan tidak ketat, ya, pakaiannya, ya. Maka dilarang yang menggunakan, ya, pakaian-pakaian yang ketat atau celana yang ketat, ya, usahakan dihindari. Kemudian yang keempat, tidak memakai wangi-wangian,
ya parfum ya ketika dia keluar rumah. Tapi kalau dia di rumahnya ya silakan. Ya, sama keluarganya silakan dia pakai parfum ya. Tapi kalau dia keluar rumah maka ya jangan dia menggunakan parfum ya, karena ini akan menarik perhatian nanti. Ya, menarik apa? Perhatian ya, khususnya laki-laki ya, lawan jenis ya. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, pakaiannya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian terakhir, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Ya, pakaiannya tidak menyerupai ya pakaian yang biasa dipakai oleh apa? Perempuan-perempuan kafir ya. 6 ini ada 6 ya kategori ya pakaian wanita muslimah ya. 6. Kemudian yang ke-14, larangan Islam yang berikutnya, yang ada berapa ini? Ada banyak ya. Ada 18 ya. 6 ada 18. Nah, sabar ibu-ibu. Nah, yang ke-14, Islam melarang minuman keras. Nah, ini semua menunjukkan keindahan Islam ya, dilarang. Di perkara-perkara yang mendatangkan mudorot, yang akan membahayakan atau merugikan dirinya, dilarang. Ya, termasuk pakaian tadi ya. Kenapa dilarang? Ya, pakaian-pakaian yang buka aurat, karena ini akan membawa kepada mudorot kepada perempuan. Ya, akan membuat dia tidak nyaman ya. Ketika dia berjalan, ketika dia memakai pakaian ini mungkin membuat dia tidak nyaman. Ketika dia memakai pakaian yang longgar akan membuat dia lebih leluasa ya. Ya, dalam berjalan dan seterusnya ya. Begitu juga ketika dia memakai pakaian yang menutup aurat, itu akan menjaga dirinya dari apa? Gangguan. Ya, gangguan lawan jenis khususnya. Ya, yang yang hendak ya menginginkan keburukan kepada dia, berbuat buruk kepada dia, berbuat jahat kepadanya. Ya, dengan dia menutup aurat maka ini akan apa? Ya, lebih aman. Ya, lebih aman ya dari apa? Gangguan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Jadi ada manfaatnya semuanya. Ini menunjukkan keindahan agama Islam. Islam ini menjaga perempuan. Ya, kalau berkaitan dengan pakaian ini, yang menjaga apa? Mereka ya. Sehingga mereka selamat ya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-14, Islam melarang minuman keras, khamar. Ya, karena khamar ini berbahaya. Ya, menghilangkan akalnya. Kalau sudah hilang akal, ya dia akan melakukan ya perkara-perkara yang mestinya tidak dilakukan. Tapi karena akalnya sudah hilang, nggak bisa dia berpikir. Ya, maka dilarang ini khamar ini. Mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, begitu juga narkoba. Ya, orang kalau sudah kecanduan narkoba, maka ya dia akan ya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, yang haram ya boleh semuanya ya. Ya, seperti yang sering kita dengar ya. Ya, semuanya dijual ya. Ya, semuanya dijual ya, barang ya orang tuanya yang ada di rumahnya itu dijual, digadaikan semuanya. Ya. Dia tidak pikirkan lagi ya halal atau haramnya. Ini bahayanya ya, narkoba ya. Begitu juga dengan rokok ya, begitu juga dengan rokok ya, ini dilarang juga karena ya mudorot ya, membawa kepada mudorot. Makanya di rokok itu sudah tertulis ya besar ya, merokok membunuhmu ya, merokok membunuhmu ya, bahkan ada gambarnya lagi ya biar sadar gitu ya. Tapi ya tetap saja ya, karena sudah ya kecanduan ya, susah juga ya ditinggalkan ya, maka butuh perjuangan ya. Dan melarang perjudian. Islam juga melarang perjudian, karena ini juga akan membawa kepada mudorot ya, kerugian ya. Terlalu banyak orang yang ya ikut judi, akhirnya apa ya, rusak semuanya ya, dirinya rusak ya, kemudian keluarga juga rusak ya, karena hartanya habis ya, dipakai untuk bermain judi ya, sehingga dia berhutang dan seterusnya ya, sehingga ya akhirnya dia berbuat jahat ya, karena untuk apa? Melunasi hutangnya ya, sehingga dia merampok dan lain sebagainya. Ini gara-gara apa? Dia ikut judi ya, maka ini akan membawa kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Maka dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini yang melarang khamar dan juga
judi dan yang lainnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, kemudian berjudi, ya, kemudian berkurban untuk ya berhala. Ya, dia menyembelih untuk berhala, bukan untuk Allah tapi untuk berhalanya. Wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dia meramal nasibnya ya dengan anak panah. Ya. Kalau anak panahnya pas gitu ya sasarannya, ya, maka dia akan berjalan, ya. Kalau enggak, dia akan tetap di rumah aja dan seterusnya. Jadi diundi nasibnya dengan anak panah, ya. Kemudian kata Allah, rijsun min amali syaitan. 4 amalan ini semuanya adalah rijsun. Semuanya adalah perbuatan keji. Min amali syaitan adalah perbuatannya setan. Fajtanibuhu, jauhilah, ya, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian ya beruntung, kata Allah, mendapatkan keberuntungan, ya, mendapatkan kebahagiaan. Ya, tinggalkan ini 4 hal ini. Khamar, ya, judi, menyembelih karena berhala, untuk berhala, dan juga mengundi nasib, ya, meramal nasib. Ini juga enggak diperkenalkan, ya. Maka Anda akan beruntung, ya, Anda akan sukses. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, sungguhnya setan itu ingin, ya, menginginkan, ya, apa yang diinginkan oleh setan? Menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya, fil khamri, dengan khamar itu, dengan dia minum minuman keras, ya. Kalau setan sudah berhasil membujuk dia untuk minum minuman keras, ya, atau apa, wal maisir, atau dia bermain judi, ya, ini akan apa, menimbulkan permusuhan nanti. Ya, kalau dia kalah, ya, dia benci kepada lawannya, ya, dia kalah main judi, ya, dia akan benci, mungkin akan membuat makar, ya, dengan lawannya. Kemudian akan menimbulkan kebencian, ketidaksenangan dengan saudaranya, ya, dia akan mencaci maki saudaranya, ya, mencela saudaranya, merendahkan saudaranya karena pengaruh khamar tadi, ya, atau gara-gara judi tadi. Jadi banyak yang ditimbulkan dan menghalangi kamu, ya, dari mengingat Allah. Dan ini yang paling bahaya, ya, dengan dia minum khamar, dengan dia bermain judi, akan memalingkan dia dari apa? Dari zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anis shalah, dan juga akan menjauhkan dia dari sholat, ya. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke-15, Islam melarang promosi palsu atau dusta, curang dalam takaran dan timbangan, menggunakan harta kekayaan dalam hal yang diharamkan. Nah, dilarang juga, ya, kita promosi yang palsu dan dusta, ya, curang, ya, dalam takaran maupun timbangan. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya berkaitan dengan tidak boleh kita berbuat curang. Ya, apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Saya lupa hadisnya. Tidak boleh apa, kita berbuat curang. Ya, tidak, laisa minna, ya, bukan termasuk golongan kami orang yang berbuat curang, kata Nabi SAW. Ya, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat curang, ya. Kemudian dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di sini, ya, berkaitan dengan timbangan, ya, dilarang curang dalam timbangan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, siapa yang curang itu? Kata Allah, alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun,
yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ya. Kalau orang ya menakar, ya memberikan takaran kepada dia, menimbang kepada dia untuknya, maka dia minta agar dipenuhi timbangannya. Jangan sampai kurang ini timbangannya, takarannya sampai kurang. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau mereka yang menakar atau mereka yang menimbang ya untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dikatakan celaka di sini kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang curang. 6. Kemudian yang ke-16, Islam melarang perbuatan saling menjauhi satu sama lain, saling bermusuhan, acu tak acu, dan melarang seorang muslim tidak menegur saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini juga tercela. Ya, kita tidak menyapa, tidak menegur saudara kita, atau bahasanya memboikot. Ya, memboikot saudara kita. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, kecuali kalau dengan alasan yang syar'i, seperti yang terjadi pada Malik, ya. Malik bin Anas, ya. Malik bin Anas. Ya, sahabat Malik, ya. Yang mana dia diboikot oleh Nabi SAW karena tidak ikut perang, ya, agar dia sadar bahwa ini adalah dosa besar yang dia lakukan. Maka diboikot oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara, ya, selama berhari-hari, ya, sama berhari-hari, sampai terasa sesak, ya, sempit dunia ini, ya, Madinah ini bagi Malik, ya, bagi Malik bin Anas, ya, karena diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, kalau dia salam, dia tidak dijawab salamnya. Ya, kalau dia berbicara, dia tidak didengar pembicaraannya. Ya, dan seterusnya, ya. Kalau ada alasannya, maka dibolehkannya. 6. Misalnya orang tua kepada anak misalnya. Ya, enggak apa-apa sekali diboikot karena dia melanggar misalnya. Ya, tidak diajak bicara. Ya, supaya dia sadar yang dia lakukan ini kesalahan besar, maka tidak masalah sesekali mungkin di boikot, ya. 6. Tapi kata Nabi tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau mau diboikot maka jangan sampai lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layal yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, hajar itu artinya memboikot. Ya, saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tapi saling memalingkan muka. Ya, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya, jadi yang terbaik ya setelah dia kalau dia tidak saling sapa, ya, dia saling bermusuhan, maka yang paling baik adalah yang pertama menyapa, yang pertama mengucapkan salam kepada saudaranya yang dia musuhi itu yang terbaik dari keduanya, ya. 6. Kemudian yang ke-17, Islam melarang onani, perzinahan, homoseks, lesbian, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya, semua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga membunuh, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, ya, seperti yang terjadi di, ya, kafir Quraisy, ya, yang mana mereka membunuh, ya, anak-anak perempuan, ya. Kalau mereka lahir, ya, anak perempuan maka dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup, ya. Ini contoh yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, orang-orang yang beriman itu, ya, orang-orang yang menjaga, ya, kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, ya. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka dalam hal itu tidaklah tercela, ya.
Paman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari selain itu, ya dia berbuat zina dan yang sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wala taqrabuz zina. Ya, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh. Ya, mendekati. Maka segala perkara-perkara yang mendekat kepada perzinahan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya misalnya pacaran. Ya, misalnya diantaranya apa? Pacaran. Ya. Ya, hubungan dengan lawan jenis ya sebelum menikah. Ya, ini dilarang karena ini mendekat kepada apa? Kepada perzinahan ya waliya zubillah ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila kata Allah. Karena perbuatan zina itu adalah fahisha adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila dan jalan yang buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ke-18, Islam melarang kita menerima uang sogokan, uang suap. Ya, dilarang. Atau menyuap orang lain, ini juga nggak boleh. Ya, suap, menerima uang suap atau menyuap orang lain. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Kata Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Ya, dilaknat oleh Rasulullah SAW melaknat mereka. Ya, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Ya. Orang yang menyuap dan yang disuap hukumnya sama. Ya, bagi keduanya yaitu berdosa dua-duanya. Suap menyuap hukumnya haram meskipun mereka memakai istilah hadiah. Ya, baik istilahnya ya hadiah atau uang jasa ya atau uang damai ya dan lainnya ya dari nama-nama yang pada hakikatnya itu suap. Walaupun namanya diganti gitu ya. Dengan nama-nama yang indah. Ya, karena yang menjadi ibroh, yang menjadi pelajarannya adalah hakikatnya adalah yang dilihat adalah hakikatnya, bukan namanya. Ya, seperti riba misalnya diganti dengan istilah apa? Bunga ya kan? Ya, atau yang lainnya. Ya, maka yang dilihat itu bukan namanya tapi hakikatnya. Kalau hakikatnya dia termasuk larangan, dilarang oleh syariat, maka tidak boleh kita lakukan meskipun namanya bagus ya. Meskipun namanya bagus ya. Demikian ulasan singkat tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Islam yang menunjukkan kebenaran dan keindahannya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan pembahasan kita prinsip dasar Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.